Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi paling santai. Oke, sebelum ngelantur lebih jauh dan dikira lagi podcast, langsung aja kita sambut pemateri kita yang luar biasa, yaitu ada Dias Fahrezi, Muhammad Fadil, Husein Nadir, Muhammad Yaziz Zidane, dan Ahmad Afsya. Oke, jadi kita langsung aja ya masuk kepada pembahasan pertama, yaitu pendahuluan historis dari Albert Camus. Albert Camus adalah salah satu filsuf terkemuka abad ke-20 yang lahir di Aljazair, sebuah koloni Prancis pada masa itu. Latar belakang kolonial, penderitaan masa kecil karena kemiskinan, terus serta pengalaman hidup sebagai wartawan dan penulis di masa Perang Dunia Kedua, itu membentuk pandangan eksistensial Camus itu memiliki ciri khas. Meskipun kerap dikaitkan dengan eksistensialisme, Camus sendiri menolak label tersebut dan menyebut dirinya sebagai seorang manusia absurdis. Konflik antara harapan manusia akan makna hidup dan diamnya alam semesta menjadi latar filosofis karya utama dari Camus. Selanjutnya kita bakal masuk kepada keterpengaruhan pemikiran Camus yang akan dijelaskan oleh teman saya, Husein Nadir. Kepadanya disilakan. Perkenalkan, nama saya Husein Nadir, jurusan Akidah Filsafat Islam, semester 4, kelas A. Oke, terima kasih kepada moderator. Kita lanjut saja ke pembahasan berikutnya tentang keterpengaruhan pemikiran Camus. Pemikiran Camus tidak lahir dalam ruang kosong. Ia merupakan hasil dialog panjang dengan para pemikir besar di masa sebelumnya. Di antara tokoh yang sangat mempengaruhinya adalah Friedrich Nietzsche, Soren Kierkegaard, dan Fyodor Dostoevsky. Nietzsche meletakkan dasar bagi pemikiran tentang nihilisme dan penolakan terhadap moralitas tradisional. Sedangkan Kierkegaard memperkenalkan lompatan iman dalam menghadapi absurditas eksistensi. Namun Camus menolak lompatan semacam itu dan lebih condong pada sikap pemberontakan yang sadar. Dostoevsky khususnya melalui tokoh-tokohnya dalam The Brothers Karamazov sangat mempengaruhi cara Camus memandang dilema moral dalam dunia yang ditinggalkan Tuhan. Tokoh-tokoh seperti Ivan Karamazov menjadi cermin dari kegelisahan Camus sendiri. Jika Tuhan tidak ada, apakah segala sesuatu diperbolehkan? Camus menjawab bahwa meskipun dunia tidak memiliki makna objektif, manusia tetap harus memilih untuk hidup dengan etika, bukan menyerah pada kekacauan. Selain itu, Camus juga terlibat dalam percakapan filosofis dengan Jean-Paul Sartre dan kaum eksistensialis Prancis lainnya. Namun perpecahan terjadi karena Camus menolak filsafat Sartre yang terlalu menekankan kehendak bebas, radikal, dan justifikasi politik Marxis. Camus menentang segala bentuk ideologi totaliter, baik dari kanan maupun kiri. Bagi Camus, etika personal harus tetap menjadi pusat filsafat manusia, bukan ideologi abstrak. Pengaruh klasik juga tampak dalam pendekatan Camus yang menggemakan nilai-nilai Stoa seperti ketabahan, kebijaksanaan, dan keberanian dalam menghadapi nasib. Dalam hal ini, ia memadukan pengaruh modern dan klasik dalam sebuah sintesis humanistik yang kuat. Filsafatnya tidak mengajak kita melarikan diri ke metafisika, tapi untuk menghadapi dunia sebagaimana adanya. Dengan latar keterpengaruhan ini, Camus melahirkan sebuah filsafat yang sangat personal namun universal. Menyentuh pertanyaan paling mendasar di dunia, bagaimana kita harus hidup dalam dunia yang tampaknya tidak memiliki makna. Dari titik inilah konsep filsafat manusia Camus berangkat. Oke, itu tadi adalah sedikit penjelasan dari tentang keterpengaruhan pemikiran Camus. Selanjutnya akan membahas konsep filsafat manusia Camus yang judulnya absurditas kehidupan. Nah, itu akan dibawakan oleh teman kita, Dias Fahrezi Umam. Silakan Dias. Perkenalkan, nama saya Dias Fahrezi Umam, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, semester 4, kelas A.
konsepsi manusia menurut Albert Camus menekankan pada absurditas keberadaan manusia itu sendiri. Sehingga Camus meyakini bahwa ada ketidakcocokan fundamental antara keinginan manusia untuk mencari makna akan realitasnya, serta dunia yang tidak memiliki makna ataupun tujuan yang jelas memberikan suatu intrik ketegangan antara harapan manusia dengan alam semesta, sehingga dunia tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dihadirkan oleh manusia itu sendiri. Absurditas bukan berarti menyerah, tetapi mulai hidup secara sadar bahwa kehidupan yang absurd ini harus dilawan, sehingga lahirlah sebuah harapan. Manusia yang absurd adalah manusia yang sadar namun tetap bertahan akan realitasnya, sehingga timbullah berbagai macam suatu. Halo, perkenalkan namaku Muhammad Fadil Rizkullah, NIM 123100132, jurusan Akidah Filsafat Islam 4A. Hari ini aku mau jelasin tentang The Myth of Sisyphus dari Albert Camus. Sisyphus adalah tokoh mitologi yang dihukum untuk mendorong batu ke atas bukit. Tapi batunya tuh selalu jatuh lagi. Ini menjadi simbol hidup manusia yang terasa sia-sia dan berulang. Camus menyebut ini sebagai absurditas hidup. Saat kita mencari makna, tapi dunia gak ngasih jawaban, Camus gak bilang kita harus menyerah, tapi dia bilang one must imagine Sisyphus happy. Artinya tuh, walau hidup terasa berat, kita bisa tetap bahagia kalau kita sadar menerima hidup dan tetap melangkah. Camus juga bilang, the struggle itself toward the hate is enough to fill a man's heart. Jadi meski kita terus dorong batu kita sendiri, perjuangan itu sendiri sudah cukup bikin hidup kita menjadi lebih bermakna. Terima kasih, saya lanjutkan ke teman saya selanjutnya, Ahmad. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afsazkia, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, semester 4, kelas A. Oke, di bagian ini saya akan ngejelasin sedikit tentang konsep kebebasan dan tanggung jawab, khususnya menurut Albert Camus. Camus melihat bahwa hidup ini absurd. Maksudnya, manusia itu punya dorongan alami buat nyari makna hidup. Kita pengen tahu kan kenapa sih kita ada, terus apa tujuan kita di dunia ini. Tapi waktu kita nyari jawaban ke dunia, ke semesta, dan bahkan ke realita, ternyata yang kita dapat adalah keheningan gitu. Nggak ada jawaban pasti, dan dunia ini nggak ngasih makna objektif yang jelas kan. Dan dari situ Camus bilang bahwa karena gak ada makna yang pasti, maka kita jadi bebas. Kita bebas milih arah hidup kita sendiri. Tapi disinilah poin pentingnya. Kebebasan ini bukan berarti kita bebas hidup seenaknya, tanpa aturan, dan tanpa mikirin orang lain. Justru sebaliknya, karena kita bebas, kitalah yang bertanggung jawab atas semua pilihan yang kita buat. Kita gak bisa lagi nyalahin Tuhan, takdir, atau aturan yang udah ditetapkan dari luar. Kita sendirilah yang mesti mikir dan nanggung akibat dari apa yang kita lakukan. Dan yang bikin Albert Camus menarik ini adalah dia gak terlalu fokus ke perasaan gelisah atau rasa takut seperti Sartre ya. Albert Camus ini lebih ngarah ke bagaimana kita bersikap secara nyata. Dari dia kita belajar buat hidup jujur, sadar, dan apa adanya. Walau hidup ini gak selalu adil atau jelas, ini yang dia sebut sebagai etika praktis, yaitu etika yang gak bergantung pada aturan baku, tapi muncul dari kesadaran dan kejujuran pribadi. Jadi buat Albert Camus, kebebasan sejati itu bukan soal ngelakuin apa yang kita mau, tapi soal punya keberanian untuk hidup jujur dan bertanggung jawab atas semua pilihan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Zidan, NIM 123101009. Baik teman-teman, kita akan langsung saja masuk ke inti pemikiran Albert Camus mengenai penolakan bunuh diri dan etik hidup. Camus memulai dengan sebuah pertanyaan yang fundamental, yaitu jika hidup ini absurd,
tanpa makna yang jelas, mengapa kita harus terus menjalaninya? Mungkin akan terbesit untuk bunuh diri, tapi bagi Camus, bunuh diri adalah bentuk pelarian dan menyerah pada absurditas. Singkatnya, Camus tidak menjanjikan surga, tetapi ia menawarkan keberanian. Keberanian untuk terus hidup, mendorong batu kita setiap hari, dan martabat serta kesadaran penuh bahwa kita sendirilah yang memberikan nilai pada eksistensi kita. Inilah etika tanpa Tuhan, tetapi sangat manusiawi. Mengenai kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, Albert Camus membangun filsafat manusia yang unik dan kuat dalam menghadapi kenyataan hidup yang absurd, berangkat dari pengaruh Nietzsche, Dostoevsky, dan pengalaman pribadinya. Camus menawarkan pemikiran yang bukan hanya filosofis, tetapi juga sangat manusiawi. Ia menolak pelarian dari absurditas, baik melalui agama maupun bunuh diri, dan sebaliknya memilih untuk hidup dengan keberanian dan tanggung jawab.